Pemirsa, kita awali Sinta Today hari ini. Pemirsa, Gunung Semeru erupsi dengan tinggi kolom asap letusan 1.200 meter dari puncaknya di Lumajang, Jawa Timur. Ya, banjir lahar terjadi mengingat sedang musim hujan, pemirsa. Asap Gunung Semeru erupsi di wilayah Pronojiwo, Lumajang. Erupsi ini terpantau kamera CCTV di desa Oro-Oro Ombo sekitar pukul 8.15 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi terpantau dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.200 meter dari puncak dengan intensitas tebal berwarna kelabu mengarah ke sisi utara. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi terjadi dengan amplitudo maksimal 22 mm selama kurang lebih 2 menit 9 detik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada, mengingat saat ini musim penghujan. Karena terjadinya hujan, kita sudah menghadapi cuaca hidrometeorologi atau cuaca basah, terutama di puncak Gunung Semeru. Kayak kemarin sudah terjadi hujan yang menyebabkan terjadinya lahar dingin. Terutama untuk aktivitas penambang lokal untuk waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 8 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, banjir lahar Gunung Semeru menerjang sejumlah jalur aliran lahar pada Kamis sore di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Banjir lahar Gunung Semeru saat menerjang jalur aliran Kali Lanang di desa Supitarang, Pronojiwo, Lumajang, Kamis sore. Banjir lahar membawa material vulkanik dari puncak Gunung Semeru berupa pasir dan batu dengan volume cukup besar. Banjir lahar hujan Gunung Semeru ini terjadi setelah kawasan puncak diguyur hujan deras selama kurang lebih 2 jam. Data pos pengamatan Gunung Api Semeru, getaran banjir terekam mulai amplitudo 3 hingga 10 mm. Akibat banjir lahar hujan ini, jalur alternatif Lumajang Malang melalui Besuki Kobokan ditutup sementara. Membuat aliran-aliran baru dan terjadi patahan-patahan material vulkanik yang ada di bantaran sungai. Yang ada di dalam sungai itu sungai Besuk Kobokan dan Besuk Lengkong, itu perlu diwaspadai. Kemungkinan hari-hari ke depan itu masih potensi hujan lebat akan terjadi. Petugas juga mengimbau warga dan penambang pasir untuk selalu waspada. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian kolom abu antara 500 meter hingga 1.200 meter dari puncak gunung. Pemirsa, PVMBG mencatat Gunung Lewotobi laki-laki meletus sebanyak 3 kali. Selain erupsi, aktivitas kegempaan juga masih terus terjadi. Pos pengamat Gunung Api Lewotobi laki-laki di desa Pululera, Kecamatan Wulang Gitang, melaporkan aktivitasnya dengan status level 3 atau siaga. Aliran lava pijar mengalir ke sebelah barat sejauh 3.800 meter dari pusat erupsi. Warga pun diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 hingga 6 km. Dinas Kominfo Flores Timur mengatakan terdapat sekitar 7.000 pengungsi yang menempati 5 posko terpusat dan mandiri. Posko terpusat berada di Konga, Kobasoma, Bokang, Wolomatang, Lewolaga, dan Kirong. Informasi lainnya, pemirsa, akibat cuaca buruk sejumlah pemotor ini nyaris dihempas angin kencang saat melintas di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kencangnya embusan angin membuat pemotor berpegangan ke besi jembatan. Sejumlah pemotor harus berpegangan pada besi jembatan saat angin kencang bertiup di atas Jembatan Suramadu, Bangkalan. Embusan angin ini akibat cuaca buruk di musim penghujan.
Para pemotor memilih menepikan kendaraannya, khawatir malah terempas jika nekat melaju. Cuaca buruk dan hujan deras memang sangat membahayakan bagi para pemotor yang melintas, terutama saat berada di bagian bentang tengah jembatan. Karena di bagian ini, tiupan angin laut memang lebih terasa kuat. Tak hanya pemotor, sebagian kendaraan roda 4 jenis city car juga memilih berhenti, khawatir oleng. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan menghimbau masyarakat lebih waspada mengantisipasi dampak cuaca buruk. Selain itu, masyarakat diminta senantiasa memantau kondisi cuaca melalui informasi yang diberikan BMKG. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penjinak bom gegana Brimob Polda Jatim melakukan sterilisasi area SPBU di kawasan arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur guna mengamankan dan memeriksa diduga koper misterius. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam 3 orang tak dikenal yang menurunkan sebuah koper yang tidak diketahui isi dari koper di sebuah kafe di dalam area SPBU Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas keamanan SPBU yang curiga dengan isi koper menghubungi Polsek Porong yang kemudian dilanjutkan dengan menghubungi tim gegana Brimob Polda Jatim. Tim penjinak bom gegana Brimob Polda Jatim datang ke lokasi dengan menggunakan baju anti bom, langsung mengevakuasi diduga koper misterius yang berisikan bahan yang mudah meledak ke belakang kafe. Dalam proses pemeriksaan, petugas melakukan sterilisasi dan pengosongan area SPBU dan aktivitas pengisian BBM dihentikan sekitar 30 menit. Dengan kerjasama dengan Polsek, kerjasama dengan tim gegana Polda Brimob Polda Jatim dengan sigap dan menindaklanjuti memeriksa sterilisasi, menindaklanjuti sesuai dengan SOP, menyimpulkan dan menyatakan bahasanya koper yang diduga dengan adanya bahan ataupun benda yang mudah meledak tersebut tidak benar. Adanya koper itu berisikan tentang perlengkapan pribadi, yaitu sepatu, tas, isinya sepatu, tas, sama tas kecil maksudnya ya, kabel seperti baju juga, alat cukur seperti itu dan lain-lain. Setelah dinyatakan aman, polisi akhirnya membuka kembali area SPBU untuk umum. Sementara seluruh barang yang dicurigai diamankan tim gegana Brimob Polda Jatim. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga korban cairan kimia tumpah ke jalan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat antre untuk mendapatkan uang ganti rugi. Masing-masing korban mendapat uang pengganti kerusakan sebesar Rp300.000. Seribu warga antri untuk mendapatkan uang ganti rugi kerusakan kendaraan sebagai dampak tumpahnya cairan kimia dari truk tangki di Jalan Raya Cikalong Wetan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ganti rugi diberikan oleh pihak perusahaan CV Yasindo Pratama. Dari perusahaan mohon maaf masyarakat atas kejadian ini karena ini di luar dugaan kita. Tidak ada suatu kesengajaan dan ini juga akan berproses. Jadi tidak sampai di sini Pak. Jadi masyarakat paham bahwa kepolisian tetap memproses. Ya kita memberikan apresiasi, kepolisian sudah menangani dengan baik dan kami menangani dengan masyarakat yang kerugian. Jadi semua kita akan selesaikan dengan cara baik. Uang ganti rugi diberikan Rp300.000 per korban. Meski uang ganti rugi jauh dari perbaikan kendaraan hingga di atas Rp1 juta, tapi tak jarang korban tetap menerimanya dan enggan melakukan negosiasi karena memakan waktu yang lama. Hitung berapa Kang kalau kerusakan secara mekanik ke bengkel? Ya lumayan tuh. Ya lebih dari 300. Lebih tuh 1 juta sampai misalnya sampai juta. Tapi uang gantinya sekarang baru 300.000. Bisa nego lagi gitu. Kalau yang mau itu teh, kalau mau nego tapi harus nunggu dulu ini beres. Kalau Akang sendiri mau nego lagi atau gimana? Ribet nyata ya. 2 hari kerja tuh. Oh, karena ngurus-ngurus kayak gini. Sebelumnya sejumlah pengendara terluka dan motornya rusak setelah terkena cairan kimia yang tumpah dari truk tangki di Jalan Padalarang Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Para pengendara yang kulitnya terkena cairan kimia tersebut mengeluh gatal-gatal serta panas. Kendaraan-kendaraan warga yang terkena cairan kimia yang bocor dari truk ini mengalami kerusakan.
Tak hanya berdampak pada terkelupasnya cat dan mengalami korosi, cairan yang mengenai rangka kendaraan juga mengakibatkan kerusakan hingga mesin menjadi mogok. Akibat peristiwa ini, tim Gegana Satbrimo Polda Jabar juga sudah menerjunkan unit kimia biologi dan radioaktif untuk mengambil sampel cairan zat kimia yang tersisa di bagian truk tangki serta yang tercecer di Jalan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pihaknya sudah melakukan dekontaminasi jalan dengan cairan penetralisir zat kimia, sehingga Jalan Padalarang Purwakarta pun sudah aman dilalui pengendara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, influenza tipe A dan human metapneumovirus atau HMPV yang merebak di sejumlah wilayah Tiongkok memicu kekhawatiran global. Ya, hal ini menjadi peringatan untuk penerbangan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Tiongkok dilaporkan tengah mengalami wabah akibat wabah flu termasuk human metapneumovirus, influenza yang sering disebut dengan flu burung. Gejalanya serupa dengan virus COVID-19 seperti batuk, demam, hidung tersumbat, dan sesak nafas. Flu yang menyerang warga Tiongkok berasal dari beberapa subtype antara lain H1N1 atau influenza dan H9N2 atau flu burung. Wabah ini adalah virus pernapasan yang menyerang kelompok rentan seperti anak kecil, orang tua, serta individu dengan sistem imunitas rendah. Saat ini tingkat penularan belum mencapai level yang sangat membahayakan. Dengan adanya penyebaran virus tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran. Di luar dari situ juga kita jaga pola hidup mungkin ya. Kayak jaga stamina, daya tahan tubuh, mungkin konsumsi vitamin juga supaya nggak gampang terjangkit virus dan segala macam penyakit. Dan jadi harapannya ya semoga nggak ada lagi lah yang begitu. Dari beberapa tahun lalu sangat berat buat kita semua. Kementerian Kesehatan Indonesia memastikan hingga saat ini belum ada temuan kasus tersebut di tanah air. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Ya, itu dia. Semoga tidak kembali terjadi seperti sebelumnya ya. Masa-masa COVID-19 yang terus serta merebak di Indonesia, kita harap bersama dengan terus melakukan upaya untuk hidup bersih, makan makanan yang sehat agar terhindar dari berbagai macam virus dan juga penyakit. Iya, mungkin juga ini yang bisa kita ambil dari kejadian waktu saat COVID-19 adalah bagaimana kita bisa mencegah agar hal ini tidak terjadi ya. Ini bukan menakut-nakuti, tapi bagaimana kita lebih baik waspada ya, antisipasi daripada terjadi seperti 2020 karena kita tidak mau dikurung lagi ya. Tidak mau. Seperti 2020. Jadi mungkin kita bisa mengurangi juga untuk kalau tidak perlu berinteraksi, dan tadi kata Yasmin yang sudah Yasmin katakan adalah untuk menjaga kesehatan lagi tadinya ya. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta senilai 150 miliar rupiah. Ya, 3 tersangka diantaranya Iwan Henry Wardana alias IHW sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta nonaktif. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta senilai 150 miliar rupiah. Salah satu tersangka yang telah ditahan adalah pemilik event organizer GR Pro berinisial GAR. Selain GAR, 2 tersangka lain adalah Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta nonaktif Iwan Henry Wardana serta Kepala Bidang Pemanfaatan berinisial MFM. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Patrius Yusrian mengatakan Iwan Henry dan MFM bersepakat menggunakan tim IO milik GAR dalam melaksanakan event bidang pemanfaatan. Pencairan dana dilakukan menggunakan surat pertanggungjawaban yang dibuat MFM dan GAR. Dan hari ini salah satu tersangka dengan inisial GAR, sebagaimana rekan-rekan ketahui dan saksikan tadi, telah kami lakukan penahanan rumah tahanan negara selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan. Dan 2 tersangka lagi telah kami lakukan pemanggilan. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah Dinas Kebudayaan Jakarta dan beberapa lokasi lainnya pada 18 Desember lalu.
Penggeledahan merupakan bagian penyidikan terkait dugaan korupsi dalam kegiatan yang didanai anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta tahun anggaran 2023 senilai 150 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia resmi dipecat dari Polri usai divonis pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang etik kasus pemerasan Jakarta Warehouse Project atau DWP. Hasil itu menyusul vonis yang sama yang dijatuhkan 2 anggota Polri lainnya pada kasus tersebut. Mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia resmi dipecat dari Polri usai divonis pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang etik kasus pemerasan Jakarta Warehouse Project atau DWP. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Hasil tersebut menyusul vonis yang sama yang dijatuhkan pada 2 anggota Polri lainnya pada kasus tersebut. Kedua oknum polisi yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triananta Saiful. Atas putusan tersebut, ketiganya menyatakan banding. Sebelumnya ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Korban mengatakan dipaksa tes urin. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Atas kejadian ini penyelenggara DWP mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sido Today, pemirsa. Kita ke informasi lainnya, di mana Kepolisian Republik Indonesia melakukan pemantauan jalur udara untuk memastikan kondisi arus lalu lintas di periode Nataru 2024-2025 berjalan lancar. Dari pantauan udara terlihat arus Jakarta Cikampek dan Jakarta Merak kedua arah terpantau ramai lancar. Dalam rangka memastikan kondisi lalu lintas di masa arus balik Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Republik Indonesia melakukan pantauan udara secara langsung menggunakan helikopter. Pantauan udara ini merupakan operasi lilin terakhir yang dilakukan Polri pada masa arus periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Adapun titik atau wilayah yang dipantau dari jalur udara adalah dari Jakarta menuju Cikampek dan Merak. Terpantau arus lalu lintas pada ketiga lokasi ramai lancar. Tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan ataupun kepadatan di pusat keramaian seperti rest area, tempat ibadah, atau pusat perbelanjaan. Kondisi arus lalu lintas yang lancar hari ini mengartikan bahwa puncak arus balik periode Nataru 2024-2025 sudah terlewati. Ini tanggal 2 Januari ya, tahun 2025 adalah hari terakhir kita dalam melaksanakan operasi lilin ya, Natal dan Tahun Baru. Tadi kita melakukan pemantauan pagi hari, yaitu mulai dari Mabes Polri, kita terbang menuju ke Cikampek ya, sama-sama kita lihat pantauan dari udara itu terlihat ramai lancar, baik itu arus
dari Jakarta menuju ke Cikampek, begitu pun sebaliknya. Kemudian kita juga ada berkeliling ke daerah rest areanya, itu juga kita tidak melihat ada suatu penumpukan kendaraan. Jadi alhamdulillah semuanya kita melihat dalam keadaan ramai dan lancar. Nah setelah itu kita berangkat menuju ke Merak. Ya, dari situ kita juga melakukan pantauan udara mulai dari tol yang berada di BSD menuju Merak dan begitu juga sebaliknya dalam keadaan ramai dan lancar. Menurut Kasub Satgas Penmas Operasi Lilin 2024, Kombes Pol RD Adim Milan Caniago, situasi arus lalu lintas periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali saat tanjakan curam, sebuah mobil van berisikan satu keluarga wisatawan asal Tangerang terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan wisata Gunung Halimun, Salak, Bogor, Jawa Barat. Beruntung seluruh penumpang berhasil keluar dari mobil, pemirsa. Mobil milik wisatawan asal Tangerang, Banten ini terperosok ke jurang sedalam 50 meter di kawasan wisata Gunung Halimun Salak, Kampung Batu Alam, Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Rabu sore. Insiden berawal saat mobil berisi satu keluarga hendak pulang usai rayakan Tahun Baru di kawasan Gunung Halimun Salak. Karena tak tahu lokasi, pengemudi menggunakan aplikasi penunjuk arah. Namun setiba di lokasi kejadian, dengan medan tanjakan curam, diduga mobil tak kuat menanjak hingga akhirnya terjun ke jurang. Beruntung sebelum terjun, seluruh penumpang berhasil keluar dari mobil. Jadi dia rem mendadak, berhenti sebentar, udah gitu langsung terjun gitu. Ada korban nggak, Pak? Korban sih cuman nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara mobil masih belum bisa dievakuasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Trasinda di studio NTMC Polri. Brigadir Trasinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru, kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini mengalami perlambatan kecepatan hanya pada antrian di traffic light, baik kendaraan yang akan mengarah ke Cempaka Putih maupun yang akan mengarah ke Pulau Gadung. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta hargailah antar sesama pengguna jalan. Hal ini untuk terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Pasteur yang akan mengarah ke Suropati melalui flyover Pasopati dalam keadaan ramai lancar, dan dari Juanda Atas yang akan mengarah ke Juanda Bawah juga dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light saja. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Dan selanjutnya kita pantau dari traffic light Karitas Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Atmo yang akan mengarah ke Jalan Peteren saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah Jalan Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal dalam keadaan ramai lancar, di mana terlihat juga adanya peningkatan volume kendaraan. Ini imbas dengan aktivitas perkantoran masyarakat pada pagi hari ini. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari Simpang Topati, Bali.
Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Sanur saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari Denpasar yang akan mengarah ke Gianyar mengalami perlambatan di antrian traffic light dengan dominasi kendaraan pribadi maupun kendaraan roda 2. Dan kami ucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib dalam berkendara, dan juga bagi Anda yang belum tertib dalam berkendara tentunya patuhilah marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada. Hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 300 kasus laka lantas dengan rincian 53 orang meninggal dunia, 74 luka berat dan 437 orang luka ringan. Dari 300 kasus laka lantas tersebut 73% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, serta ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri. Kembali ke rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio. Silakan. Terima kasih atas laporannya dari tempat Anda melapor di kantor NTMC Brigadir Treslinda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, jelang berakhirnya masa libur Nataru 2024, stasiun Senen dipadati penumpang yang kembali ke ibu kota. Ya, sebanyak 610.000 tiket ludes terjual, pemirsa. Stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang. Tercatat 43.129 penumpang telah tiba di Jakarta pada Kamis malam. Dan 825.000 tiket yang disediakan PT KAI Daop 1 sudah terjual sebanyak 610.000 tiket. Pihak PT KAI Daop 1 Jakarta memberikan promo tiket sebesar 10% dengan menyediakan 50 kereta api. Meski puncak arus balik diprediksi terjadi Kamis malam, namun tingkat keberangkatan penumpang dari wilayah Daop 1 Jakarta masih terpantau tinggi. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami yaitu Amrina Rida di sana. Ya, halo Amrina, apakah masih terjadi lonjakan kedatangan penumpang di Stasiun Pasar Senen pada hari ini? Ya, Yasmin dan juga Bayu, selamat pagi. Untuk situasi di Stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini nampaknya memang masih ramai oleh penumpang yang melakukan aktivitas, baik itu mereka yang baru saja tiba atau untuk balik begitu melakukan aktivitas setelah libur ataupun juga yang baru berangkat. Nah, juru kamera kami Novan Dwi akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen pada hari ini. Kalau saya boleh menjelaskan begitu, ini adalah area pintu masuk keberangkatan dan juga pintu kedatangan. Memang kalau sekarang nampaknya masih cukup lengang begitu dikarenakan tadi untuk banyaknya para penumpang sudah ada yang berangkat dan juga tadi sudah ada yang keluar ataupun juga datang sekira pada pukul 7 pagi begitu. Namun memang masih bisa terlihat bagaimana sekarang masih banyak lalu lalang dari penumpang yang baru akan melakukan keberangkatan ataupun juga yang baru tiba dan menunggu jemputan begitu. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta pada hari ini ataupun juga pada arus balik libur tahun baru hari ini diperkirakan ada 33.000 penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan kereta, baik itu yang turun di Stasiun Pasar Senen lalu juga di Stasiun Gambir ataupun juga di stasiun-stasiun lainnya. Memang untuk angka ini memang masih bisa berubah begitu dikarenakan hingga kini untuk penjualan tiket pun juga masih berlangsung begitu.
Namun apabila dibandingkan dari kemarin, memang untuk tren jumlah penumpang ini cenderung turun, di mana kemarin hingga mencapai 43.000 penumpang secara total di Jakarta. Artinya untuk hari ini sudah ada penurunan sekitar 10.000 penumpang. Nah, meskipun trennya ini cukup turun, apabila dibandingkan dengan hari biasa, memang untuk jumlahnya masih cukup tinggi. Sekiranya untuk beberapa hari ke depan hingga 5 Januari 2025, ini diperkirakan per harinya masih akan ada lebih dari 30.000 penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan kereta api. Nah, selain yang banyaknya penumpang yang kembali ke Jakarta, tadi kami juga sempat berbincang dengan jumlah penumpang yang baru akan berangkat. Yang ternyata juga kalau kami memantau cukup banyak juga begitu yang baru akan berangkat dari Jakarta. Baik itu mereka yang memang baru berlibur ataupun juga baru mudik keluar Jakarta, ataupun juga dari mereka pemudik yang sebelumnya ini pulang ke Jakarta dan pada hari ini memutuskan untuk kembali ke tempat perantauan masing-masing untuk melakukan aktivitas. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak dari masyarakat, terutama dari anak sekolah ataupun juga dari pekerja yang sudah harus melakukan aktivitas pada hari Senin esok ataupun juga Senin mendatang, sehingga banyak dari mereka memutuskan untuk kembali pada hari ini. Nah, informasi penting bagi pemirsa yang belum membeli tiket dan berencana untuk membeli tiket untuk keberangkatan hingga nanti pada tanggal 5 Januari 2024, dari PT KAI ini memiliki promo diskon harga tiket hingga 10% untuk 50 jenis kereta dengan rute dari dan ke sejumlah kota, diantaranya menuju ke Semarang, lalu juga ke Bandung dan juga Surabaya dan juga kota-kota lainnya. Dan tentunya untuk informasi terkait dengan hal ini bisa dicari atau lebih detailnya di media sosial dari PT KAI. Tentunya dikarenakan beberapa hari mendatang ini masih cukup ramai, bagi pemirsa ataupun juga bagi calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan dihimbau untuk datang lebih awal agar tidak terlambat, dan juga yang membawa anak-anak dan juga barang bawaan dihimbau untuk menjaga barang bawaan dan juga anak-anaknya agar tidak hilang. Sementara demikian, kembali ke Anda, Bayu dan Yasmin. Baik, terima kasih banyak Aprida Rida melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Salam sehat dan selamat kembali bertugas. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Partai Solidaritas Indonesia menanggapi terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang masuk dalam daftar pimpinan terkorup di dunia berdasarkan survei OCCRP. Ya, partai yang diketuai anak bungsu Jokowi itu berpandangan survei tersebut berasal dari barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. Menurut penerbit OCCRP, Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Jokowi menanggapi santai survei OCCRP tersebut. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Hal senada juga disampaikan Partai Solidaritas Indonesia. Dalam akun media sosial X, Waketum DPP PSI Andi Budiman menyebut hasil riset OCCRP merupakan suara barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. Andi menyebut barisan sakit hati tersebut yang memobilisasi suara survei OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda.
Lembaga independen ini merilis sederet finalis untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Salah satunya adalah Joko Widodo. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin yang korup di dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan meminta semua pihak untuk menjaga marwah para mantan presiden terkait masuknya nama Joko Widodo Presiden ke-7 Republik Indonesia dalam daftar tokoh terkorup dunia 2024 maksud kami versi OCCRP. Ya, biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik ya di setiap negara. Nah, kita harus menghargai legasi beliau dan kita harus jaga betul marwah presiden ya untuk masuk mantan presiden. Artinya dijadikan sebagai tokoh terkorup itu gimana Pak Menko? Jangan berpolemik ke bawah ke sana. Yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita dan jaga marwah mantan presiden kita. Pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku memiliki dokumen penting negara terkait dugaan skandal korupsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga Iriana Joko Widodo. Ya, menanggapi hal tersebut, Jokowi mempersilahkan membuktikan kebenaran tudingan tersebut. Supaya si Mulyono itu dengar, dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak itu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu, jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu siap, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini bukan sampai acur-acuran. Inilah pernyataan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang mengaku memiliki dokumen dugaan skandal korupsi Joko Widodo. Tanya itu, ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan istri Jokowi, yakni Iriana Joko Widodo. Dokumen yang dimiliki merupakan dokumen penting negara yang dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon terkait dengan dokumen tersebut. Jokowi tak mempermasalahkan dokumen yang dimiliki oleh Hasto. Bahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut siap apabila nantinya diperiksa penegak hukum terkait dugaan korupsi. Biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek AC, dibilang antek aseng, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikomplitin aja. Perseteruan antara Joko Widodo dan PD Perjuangan memasuki babak baru saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pihak PD Perjuangan mengklaim memiliki dokumen penting yang bisa membongkar skandal kasus korupsi petinggi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ketok palu sudah. MK Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan gugatan soal persyaratan ambang batas calon peserta Pilpres. Ya, dampaknya cukup besar pemirsa. Setiap partai politik berhak mengajukan satu pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil sidang gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. MK mengabulkan gugatan tersebut dengan pertimbangan aturan tersebut inkonstitusional dan harus dibatalkan. 2 menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan mempertimbangkan hak konstitusional setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Sementara pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa untuk menyalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki kursi 20% dari jumlah kursi DPR RI. Gugatan terkait persyaratan ambang batas calon peserta Pilpres diajukan oleh 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Keempat mahasiswa mengajukan permohonan gugatan karena pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melanggar batas open policy, bertentangan dengan UUD 45, dan bertentangan dengan moralitas demokrasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dias Triawan melaporkan. Pemirsa, ada kabar baik untuk para jemaah haji 2025. Pasalnya, ongkos biaya haji akan mengalami penurunan tidak lebih besar dari 60% sehingga dapat membantu meringankan beban para calon jemaah. Ya, meskipun mengalami penurunan pemirsa, namun dipastikan kualitas pelayanan haji tidak akan berkurang. Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 sebesar 93,386 juta rupiah. Sementara biaya perjalanan ibadah haji yang akan ditanggung masing-masing jemaah mencapai 65,3 juta rupiah atau naik 9 juta rupiah dari tahun 2024 sebesar 56 juta rupiah. Meski penyelenggaraan ibadah haji 2025 masih 5 bulan lagi, yakni pada Mei 2025, pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH 2025 mencapai Rp93.386.000. Besaran biaya haji yang akan ditanggung jemaah nantinya mencapai 65,3 juta rupiah atau 70% dari total BPIH. Ini artinya ada kenaikan biaya yang harus ditanggung jemaah dari tahun lalu yang hanya mencapai 56 juta rupiah. Sementara usulan nilai manfaat yang akan diterima jemaah haji tahun depan hanya mencapai 28 juta rupiah atau 30% dari total biaya perjalanan ibadah haji. Nilai manfaat ini lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai 37,3 juta rupiah atau 40% dari BPIH. Untuk tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.399.694 rupiah 90 sen. Jadi dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28.16.905,50 atau 30%. Sementara DPR RI menyambut baik rencana pemerintah untuk menurunkan biaya haji. Namun demikian, Ketua Fraksi PKB DPR RI Zazuli Fawait menekankan bahwa pemerintah juga harus menghitung dengan cermat berapa banyak penurunan biaya yang akan dilakukan agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji tidak menurun. Zazuli menyatakan bahwa harga haji di Indonesia memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lainnya. Tim Liptan iNews melaporkan. Pemirsa, International Monetary Fund atau IMF menyebut Indonesia dalam 2 dekade telah mengalami transformasi ekonomi yang sangat pesat. Ya, di mana menurut IMF, produk domestik bruto atau PDB Indonesia disebut telah menembus angka 1,4 triliun USD atau sekitar 22.729 triliun rupiah.
Mengawali tahun 2025, International Monetary Fund atau IMF melaporkan Indonesia dalam 2 dekade telah mengalami transformasi ekonomi yang sangat pesat. Menurut IMF, produk domestik bruto atau PDB Indonesia disebutkan telah menembus angka 1,4 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 22.729 triliun rupiah. IMF menilai dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa lebih, dengan luas negara mencapai 3.300 mil, Indonesia telah mengalami peningkatan PDB sebanyak 4 kali. Di mana berdasarkan data website resmi IMF per April 2024, pertumbuhan PDB Indonesia sendiri tercatat berada di level 5%, sementara tingkat inflasi tercatat di level 2,5%. IMF juga menyebutkan tingkat kemiskinan Indonesia menurun 10 kali lipat dari sebelumnya 2,15% per hari, atau menjadi kurang dari 2%. Sementara itu, berdasarkan World Economic Outlook edisi Oktober 2024, IMF menyebutkan DKI Jakarta mencatat pendapatan yang setara dengan beberapa negara Eropa. Pemirsa, kenaikan PPN menjadi 12% mulai diberlakukan 1 Januari 2025. Pemerintah memastikan PPN 12% ini hanya untuk berlaku untuk barang mewah saja, pemirsa. Pemerintah memutuskan sejumlah barang mewah akan dikenakan pajak PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, barang yang terdampak kenaikan PPN menjadi 12% hanya barang yang sudah terkena pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023. Sejumlah barang mewah yang termasuk kategori terkena PPN 12%, diantaranya barang-barang limited seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah. Hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena PPNBM, yaitu pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited, yaitu tadi seperti disampaikan, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, yacht dalam hal ini, dan juga rumah yang sangat mewah. Di sisi lain, pemerintah juga memutuskan barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok, makanan hingga sabun dan shampoo, PPN-nya tetap 11% termasuk seluruh barang dan jasa. Berikutnya, pemirsa, di tengah resminya pemberlakuan PPN 12% mulai 1 Januari 2025, pemerintah mengungkapkan tarif PPN Indonesia masih relatif rendah dibandingkan beberapa negara. Benarkah demikian? Ya, berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah menegaskan tarif PPN di Indonesia sebesar 12% dibandingkan dengan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Sebut saja dibandingkan dengan beberapa negara emerging seperti Turki dengan PPN mencapai 20% dengan tax ratio mencapai 16%. Ada pula India dan Brazil dengan PPN-nya mencapai 18% dan 17%, dengan tax ratio sebesar 17,3% dan 24,67%. Selain negara-negara tersebut, terdaftar 8 negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki PPN tertinggi. Di antaranya Filipina menjadi negara dengan PPN tertinggi yakni 12%, dengan tax ratio mencapai 15,6%. Tertinggi kedua Indonesia dengan PPN sebesar 11%, dengan tax ratio kisaran 10,4%. Data World Population Review juga mencatat terdapat beberapa negara yang memiliki PPN terendah di dunia. Salah satunya Timor Leste menjadi negara dengan PPN yang hanya 2,5%. Sedangkan rata-rata terendahnya berkisar 5-7%. Selain itu, tercatat beberapa negara yang tidak mengenakan PPN kepada warganya. Di antaranya negara Brunei Darussalam, Myanmar, Qatar, Macau, Krakow, Kuwait, Libya, hingga Hong Kong. Pemerintah sendiri menyebutkan hanya barang mewah saja yang terkena kenaikan PPN menjadi 12%. Pengenaan barang PPN barang mewah tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023.
Pemirsa, swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Gibran menemui kendala dan tantangan yang tidak mudah. Ya, mulai dari ketersediaan lahan, regulasi distribusi pupuk, hingga sumber daya manusia pertanian. Namun begitu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan siap melibas tantangan terwujudnya swasembada pangan. Ini kan gagasan Presiden. Beliau perintahkan harus swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Nah ini memang kita harus kerja ekstra. Karena beliau selalu mengingatkan setiap rapat, tolong swasembada secepat-cepatnya karena ini vital. Pangan itu strategis. Dan kita tahu dunia lagi krisis pangan. Ada 58 negara kurang gizi, kekurangan pangan. Ada 725 juta penduduk dunia kekurangan gizi. Oleh karena itu, ini sangat vital pangan ini. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Sehingga beliau betul-betul selalu mengingatkan harus swasembada. Mutlak kita rebut swasembada secepat-cepatnya. Insya Allah kami kerja keras. Sejak dilantik, ini sudah hari ke-46 kalau tidak salah, sudah 1 bulan lebih. Saya minta maaf kepada seluruh pegawai kementerian dengan PPL, kementerian pegawai kementerian itu 19.000, PPL kurang lebih 40.000, berarti ada 60.000. Orang aku minta maaf kepada saudara-saudara saya, sahabat saya, tidak ada tanggal merah, nggak ada hari Sabtu, nggak ada hari Minggu, sampai swasembada. Yang pertama adalah kebijakan, regulasi. Regulasi salah satu penghambat untuk swasembada. Salah satu contoh pupuk. Pupuk regulasinya, aturannya itu 147. 147 pupuk yang mengikat distribusi pupuk ini. Nah, kita persingkat. Ada 12 menteri yang harus ikut. Di luar gubernur dan bupati se-Indonesia. Bisa bayangkan begitu ribetnya, begitu sulitnya melayani petani. Nah, kita persingkat sesuai janji Bapak Presiden pada saat kampanye bahwa dari pemerintah pusat langsung ke petani. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Otania. Dan saya Bayu Pradana, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.